Salam sejahtera, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam 100 hari berdoa bersama dengan saya Pendeta Sopakua di hari yang ke-37. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita dipenuhi dengan berkat surga. Kita semua ada dalam kebahagiaan yang luar biasa oleh karena besar dan dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua malam hari ini sementara berkumpul, siapkan hati untuk mempelajari nasihat firman Tuhan di hari yang ke-37 ini. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita semua minta kuasa Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami berkumpul bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di saat ini. Kami akan membuka firman-Mu yang hidup ini dan akan mempelajarinya. Kebutuhan kami adalah kebutuhan akan kuasa-Mu. Tinggallah di dalam hati kami dan pikiran kami ketika kami mempelajari firman ini. Kami percaya roh perjanjian ini akan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bagi kami, dan lebih daripada itu kami dapat menerapkannya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami dalam renungan singkat 100 hari berdoa di hari yang ke-37 ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan saya di saat ini adalah Iman di bawah api. Iman di bawah api, iman di bawah tekanan. Ya. Dan tema ayat inti yang akan menjadi acuan pelajaran kita di malam ini atau di saat ini terdapat di dalam Yeremia pasal 32 ayat 27 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Wah, luar biasa sekali ayat renungan kita. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Di bagian terakhir itu saya tertarik sekali. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Iya. Ini sebuah pernyataan pertanyaan. Dan pertanyaan ini jawabannya hanya satu. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Iya, artinya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa? Di bagian pertama ayat ini mengatakan, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Iya. Ya, di atas bumi ini tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan adalah Allah kita. Dialah pencipta kita. Dialah yang membentuk kita, dan tidak ada kuasa yang lebih dahsyat melebihi Allah pencipta kita. Adakah sesuatu apapun di atas dunia ini yang mustahil untuknya? Ini tantangan buat saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Yang ketika kita hidup di atas dunia ini, kita masih meragukan akan kuasa Tuhan. Kita masih khawatir akan kuasa Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat besar, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberikan nafas hidup untuk saudara dan saya, Allah yang memberkati saudara dan saya dari hari lepas hari, memenuhi semua kebutuhan hidup. Adakah di antara kita meragukan akan kuasanya? Ataukah ada yang mustahil untuknya?
Jika ia adalah Allah segala makhluk, maka ia dapat bertanya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita jawab, saudara, adakah segala sesuatu yang saudara jalani dalam hidup ini ketika saudara selalu bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, punya hubungan yang manis, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil untuknya? Nah, kata mustahil ini adalah sesuatu yang hebat, sulit, luar biasa, berada di luar kekuatan seseorang dan sulit dilakukan. Tapi pertanyaan kembali di ayat tadi, apakah ada yang sulit untuk Tuhan? Ingat, Dia adalah Allah kita, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah lain yang melebihi Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, umat-umat yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak dapat dilakukan Allah, sementara segala kuasa manusia berasal dari Allah itu sendiri? Padanya mereka bergantung dan olehnya semua tindakan mereka diarahkan dan dikuasai. Apapun yang dirancang untuk dilakukannya, entah di dalam murkanya atau belas kasihannya, tidak ada yang dapat menghalang-halangi dia atau menggagalkan rencana-rencananya. Sungguh luar biasa Allah kita ini. Tidak ada yang bisa menggagalkan setiap rencana dan rancangannya. Ketika Dia ingin menunjukkan murkanya, tidak ada yang bisa melawannya. Ketika Dia ingin menunjukkan belas kasihannya, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itulah Allah kita. Adakah kita meragukan akan kuasa Tuhan? Saya percaya ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul. Di saat itulah kita tidak pernah akan tergoyahkan oleh ajaran apapun tentang Allah kita yang hidup ini, karena Dialah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menumbuhkan iman yang tak tergoyahkan, yang akan berdiri kuat bahkan di bawah api sekalipun, di bawah tekanan sekalipun? Bagaimana iman yang kita miliki ini akan tetap bertahan, akan tetap teguh, kokoh, tak tergoyahkan sekalipun kita ada di dalam tekanan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat sebuah kisah menarik dan kita pertimbangkan kisah yang menarik ini. Dan kita semua tahu kisah ini, bagaimana Daniel dan sahabat-sahabatnya ketika mereka diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang kekasih, saya takjub, kagum, bangga dengan iman yang dimiliki oleh ketiga pemuda Ibrani ini, Hananya, Misael, dan Asaria. Jawaban mereka adalah jawaban-jawaban yang super, jawaban-jawaban yang luar biasa, jawaban-jawaban yang mungkin ketika pengalaman iman yang dimiliki oleh mereka bertiga ini itu dialami oleh kita di zaman sekarang ini, mungkin kita tidak akan bisa mengeluarkan statement-statement yang luar biasa ini. Ayat 24 dalam Daniel pasal 3, ketika mereka ada di dalam dapur api yang menyala-nyala, terkejutlah Raja Nebukadnezar ketika melihat mereka bukan 3 tetapi ada 4. Pertanyaan, siapakah seorang yang bersama-sama dengan ketiga pemuda Ibrani ini? Dialah malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk menjaga, melindungi, melepaskan, membebaskan mereka dari
tekanan dari api yang menyala-nyala yang dapat menghanguskan mereka. Rambut sehelai pun dari kepala mereka tidak hangus, terbakar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan iman kita saat ini ketika kita diperhadapkan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh ketiga pemuda Ibrani tadi? Menurut Anda, apa yang mempersiapkan mereka untuk berdiri teguh pada hari yang sulit seperti itu? Apa yang menguatkan mereka? Hubungan mereka dengan Tuhan, kedekatan mereka dengan Tuhan, iman mereka dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Ketika kita dekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, pagi, sore. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian yang dahsyat, apakah kita tetap teguh berdiri? Ataukah kita iman kita akan goyah dan kita gantinya menyembah Tuhan, menyembah hal-hal yang lain? Ingat, ujian tetap ada. Kita selalu diperhadapkan dengan ujian. Tuhan tetap izinkan ujian. Tuhan tetap izinkan itu terjadi. Sampai di mana Tuhan mau melihat kekuatan iman saudara dan saya. Namun ketika saudara diperhadapkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya yang memiliki iman yang kokoh. Saat ini, saya memberikan tantangan untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan ujian, dan tujuan daripada ujian ini supaya kita dimurnikan di dalam iman kita. Apakah saudara dan saya akan tetap kokoh teguh berdiri dan melihat mujizat Tuhan dan melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ujian itu? Apakah saudara-saudara berani menerima tantangan ini ketika kita diperhadapkan dengan pengalaman seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Hananya, Misael, dan Asaria? Lalu saudara akan berkata, jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari dapur atau perapian yang menyala-nyala, maka kami akan tetap percaya kepadanya. Dan jikalau pun tidak, maka kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa saat ini kita akan dikuatkan. Ketika kita mempelajari firman ini, ragukah kita akan kuasa Tuhan? Apakah kita bersama-sama dengan Tuhan, kita masih mau mengatakan bahwa ada yang mustahil ketika kita bersama-sama dengan Tuhan? Untuk mengakhiri akan renungan saya di saat ini, saya ingin membacakan sebuah kutipan pendek di dalam Signs of the Times 30 Juni 1881. Allah akan menguji sepenuhnya iman dan keberanian orang-orang yang telah dipercayakan tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka yang dengan teguh, siap, dan kokoh menghadapi ujian itu. Kiranya nasihat firman Tuhan yang sederhana di saat ini dapat menolong kita, dapat menguatkan kita, meyakinkan kita tentang Allah pencipta, Allah di atas segala Allah, dan tetap menyembah Dia hari ini sampai selama-lamanya. Adalah doa dan harapan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran-Mu saat ini. Kami butuh Engkau untuk bisa mengartikan firman itu lebih jauh lagi di dalam pemahaman dan pengertian kami Tuhan, agar kami boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kami.
ketika kami di bawah tekanan, apakah iman kami tetap berdiri teguh selayaknya ketiga pemuda Ibrani, Hananya, Misael, dan Asaria? Tuhan, sebagaimana mereka sukses berhasil menang di dalam ujian iman yang dahsyat, kami yakin sungguh Tuhan bahwa kemenangan pasti Tuhan akan anugerahkan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman ini Tuhan. Tolong kami agar kami mau belajar dari pengalaman-pengalaman berkesan di dalam firman-Mu yang hidup ini, dan ajarkan kami untuk tetap menyembah Engkau sebagai Allah kami, pencipta kami, karena bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu akan menjadi mungkin. Bapa di surga, persiapkanlah kehidupan kami dengan iman yang murni, iman yang sejati, sehingga ketika Engkau datang, kami didapati setia dengan iman yang kami miliki. Kami dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, memberkati kami semua hari ini dan selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.